Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai lembaga halal luar negeri. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang akan kita bahas adalah mengenai pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal luar negeri, juga kelembagaan sertifikasi dan labelisasi halal luar negeri. Baik, teman-teman mungkin pernah melihat logo-logo ini ya, atau bahkan ada yang belum pernah melihat gitu. Nah, ini adalah logo-logo halal yang ternyata tuh nggak cuma satu gitu ya, nggak cuma logo halal dari MUI. Ternyata negara yang memperhatikan mengenai sertifikasi halal itu tidak hanya Indonesia, tetapi ada banyak sekali negara-negara dunia yang juga berkontribusi dalam industri halal. Nah, di antaranya kita bisa melihatnya di produk-produk yang kita konsumsi atau kita lihat di minimarket, di supermarket, yang mana di situ ada label halalnya, tapi kok bukan label halalnya MUI atau label halalnya BPJPH sekarang ya. Kan mau ganti gitu, cuma selama ini kan kita melihatnya label halal MUI. Nah, setelah ini kita juga akan melihat label halal atau logo halal yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berwarna ungu, beda ya dari yang kita kenal selama ini. Oke, nah kemudian ternyata menurut survei dari Pew Research Center ini diprediksikan Islam itu akan semakin banyak pemeluknya gitu ya. Dari tahun ke tahun, ini prediksi 2010 sampai 2050 itu Islam akan menguasai 70 atau tingkat pertumbuhannya itu 73%. Terus sementara orang atau agama Kristen 35%, Hindu 34%, sampai Buddha yang akan berkurang gitu. Nah, Muslims are the only major religious group projected to increase faster than the world's population as a whole. Nah, maka dari itu ini adalah suatu kesempatan pasar gitu ya. Barangkali kalau kita berangkat dari syariah untuk membahas mengenai industri halal, ada beberapa negara yang berangkatnya justru dari ekonomi gitu. Mereka melihat bahwa dengan proyeksi atau dengan prediksi pertumbuhan muslim yang pesat sampai tahun 2050 nanti, berarti pasar konsumen muslim juga akan semakin besar gitu ya. Dan maka dari itu para produsen dan para pengusaha berusaha gimana caranya supaya produk kami ini diterima oleh konsumen muslim. Nah, seiring dengan meningkatnya gaya hidup Islami ya, kemudian juga gaya hidup halal, maka penting bagi mereka supaya bisa mengusahakan produk-produk yang meyakinkan konsumen muslim untuk membeli. Caranya dengan mengusahakan sertifikasi halal pada produknya. Gitu. Itu adalah beberapa alasan kenapa negara-negara minoritas muslim tetap mengusahakan sertifikasi halal. Nah, diprediksikan agama Islam dan agama Kristen itu akan menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh penduduk dunia ya. Dan porsinya itu setengah-setengah gitu. Maksudnya dibandingkan agama lain, pemeluk agama Kristen dan pemeluk agama Muslim sama-sama menempati 30% dari total populasi. Itu jadi akan sama-sama besar. Kalau sekarang yang paling besar ya Kristen ya, pemeluk agama Kristen itu yang paling banyak penganutnya. Ya. Jadi intinya pasar dengan bertambahnya populasi muslim, maka pasar konsumen muslim akan semakin terbuka luas gitu. Dan produsen atau perusahaan berusaha bagaimana menjawab peluang tersebut atau menghadapi peluang tersebut dan menangkapnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa halal itu selain tadi ya alasan ekonomi, ternyata ada juga orang-orang non-muslim yang menyadari bahwa halal ini juga bermanfaat selain dari sisi ekonomi.
tetapi dari sisi banyak sisi gitu ya. Nah, ini ada 6 alasan di sini mengapa seseorang itu perlu untuk memilih makanan yang halal meskipun dia itu bukan seorang muslim. Apabila kita perhatikan di sini, ini lebih kepada alasan kesehatan ya teman-teman. Alasan kesehatan, kemudian juga ramah hewan. Jadi halal is less painful for animals. It's proof that the animals who are slaughtered using this method feel less pain. Karena pernah ada penelitian uji gitu ya, uji penyembelihan kemudian deteksi rasa sakit gitu. Ternyata alat pendeteksi yang dipasangkan pada hewan yang disembelih dengan cara halal, itu hewannya sakitnya tuh cuma bentar gitu, kemudian tidak begitu terasa dibandingkan hewan-hewan yang dimatikan atau yang dibunuh misal dengan pistol atau lain-lain yang secara pandangan kita tuh kayaknya lebih tidak sakit gitu. Ternyata setelah dideteksi dengan alat yang bisa mendeteksi saraf itu, ternyata malah lebih sakit. Jadi rasa sakitnya tuh lama gitu, lebih lama dirasakan orang yang atau hewan yang ditembak dibandingkan hewan yang disembelih dengan cara Islam. Nah, itu jadi dari sisi kesehatan manusia dan juga dari sisi uh, ramah binatang gitu ya, itu lebih bagus. Nah, kemudian lembaga halal luar negeri adalah lembaga-lembaga halal atau lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri, yang mana produk-produk yang disertifikasi oleh mereka itu bisa diterima dan langsung beredar di Indonesia gitu. Dan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Halal Nomor 33 Tahun 2014. Nah, tetapi untuk sampai saat ini, kalau teman-teman buka websitenya BPJPH, saya lampirkan link BPJPH mengenai lembaga halal luar negeri di Google Classroom ya, itu masih kosong gitu. Jadi memang masih tahap pengembangan masalah regulasi ini. Sehingga untuk lembaga sertifikasi halal luar negeri, kita Indonesia itu masih menggunakan lembaga sertifikasi halal yang sejak dulu itu sudah bekerja sama dengan LPPOM MUI gitu. Jadi untuk BPJPH itu masih dalam proses ya. Kemudian di sini teman-teman bisa membaca salah satu contoh hasil penelitian mengenai bagaimana perspektif masyarakat lokal Korea terhadap wisata halal. Nah, teman-teman nanti kalau mau membaca papernya lebih lengkap gitu ya, membaca papernya langsung bisa mengakses melalui link ini. Nah, kemudian ini ada beberapa draft jawaban gitu ya, jawaban dari para para penduduk lokal Korea yang diwawancarai mengenai bagaimana persepsi mereka mengenai sertifikasi halal atau halal tourism gitu. Nah, ini. Jadi ada yang menganggap bahwa halal itu kebudayaan dan ada yang menganggap halal itu agama. Nah, kemudian ada 6 pandangan dari South Korean local residents, dari penduduk asli Korea Selatan dalam melihat halal tourism ya. Oke, yang pertama mereka mengasosiasikan halal dengan Asia Tenggara. Kemudian halal tourism itu diasosiasikan juga dengan ini sertifikasi halal. Kemudian makanan halal, ekonomi syariah, dan juga berkaitan dengan perkembangan dari populasi muslim gitu. Kemudian halal adalah budaya dan halal adalah agama gitu. Jadi ini adalah beberapa persepsi masyarakat lokal Korea terhadap wisata halal gitu. Masih kurang gitu ya, masih kurang kesadaran masyarakat Korea mengenai halal. Tapi ya memang karena mereka bukan pemeluk agama Islam gitu ya. Tapi kalau di sisi lain, dari sisi pasar gitu, dari sisi ekonomi ya, ini kesadaran para produsen, bukan masyarakat lokal ya, kesadaran para produsen untuk bisa menyediakan makanan halal dan juga layanan halal, layanan syariah kepada wisatawan
Muslim yang ke sana itu tinggi, gitu ya. Di sini ada website mengenai halal food guide di South Korea, Have Halal Will Travel. Nanti bisa mencari makanan-makanan atau restoran-restoran halal dengan cara search di sini gitu ya. Kemudian setelah itu juga di Korea ada seperti BPJPH, enggak sih bukan BPJPH tapi seperti LPPOP MUI ya. Intinya itu adalah lembaga pemeriksa halal dan sertifikasi halal gitu. Namanya Korea Halal Association atau KOHAS. Nah, selain KOHAS ini sebetulnya ada beberapa lembaga lain juga teman-teman ya. Tetapi eh, KOHAS ini belum merupakan lembaga sertifikasi halal yang accepted oleh MUI, sehingga kalau ada produk dengan label halal KOHAS itu masih harus diperiksa ulang di MUI, gitu ya. Nah, KOHAS ini berdiri tahun 2012, kemudian disetujui oleh pemerintah di tahun 2013 oleh Kementerian Agrikultur, Pangan, gitu ya, dan permasyarakatan dan permasalahan masyarakat gitu. Kemudian bekerja sama dengan Ivanka dan juga Cicot. Cicot ini dari Thailand ya, lembaga halalnya Thailand. Kemudian KOHAS juga menyediakan Halal Training Institution. Jadi ada program pendidikan sama kursus-kursus dan training-training untuk halal manufacturing gitu, untuk produksi halal. Nah, ini beberapa di antaranya. Kemudian ini beberapa di antara layanannya ya. Kemudian setelah itu KOHAS ini merupakan lembaga swadaya masyarakat ya. Jadi bukan merupakan organisasi pemerintah, melainkan non-profit organization yang dibentuk oleh industri halalnya Korea gitu. Kemudian selain itu ada contoh lain lagi dari Thailand. Ini ada Cicotnya Thailand ya. Nah, sementara itu Cicot ini merupakan satu lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh LPPOM MUI. Kemudian setelah itu juga ada JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ini juga salah satu yang di approve gitu sama LPPOM MUI. Nah, terus Bu, gimana caranya kita tahu lembaga-lembaga mana saja yang approve sama LPPOM MUI logo halalnya? Kayak kita bisa mengaksesnya di websitenya LPPOM MUI. Oke, nah di sini ya, di website ini. Jadi ada daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui MUI. LPPOM MUI menerima sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri atau Halal Certification Board yang diakui untuk memenuhi kecukupan dokumen pendukung halal. Kemudian sertifikat halal luar negeri hanya diterima untuk produk yang diproduksi di negara tempat sertifikasi halal atau lembaga sertifikasi halal tersebut berada. Nah, untuk produk yang diproduksi di Eropa dapat didukung oleh lembaga sertifikasi halal manapun yang berlokasi di Eropa. Dan masih ada kemungkinan LPPOM MUI meminta dokumen pendukung tambahan dan lain-lain. Daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui akan dipantau dan dievaluasi berdasarkan keputusan MUI. Untuk sementara ada 44 lembaga sertifikasi halal yang diakui MUI dari 26 negara, terdiri dari 37 lembaga yang diakui untuk kategori pemotongan sapi, 39 lembaga diakui untuk kategori bahan baku, dan 22 lembaga diakui untuk kategori perisa. Nah, data yang diperbarui per Agustus 2021, jadi tahun kemarin ya, daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui MUI dapat diunduh di sini. Nah, kemudian saat teman-teman sudah membuka atau sudah klik link tersebut, teman-teman akan diarahkan kepada file ini. Nah, list of approved foreign halal certification bodies dari 44 lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 26 negara. Di sini ada dipisah-pisah ya dari benua per benua Asia. Di situ ada dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, kemudian Taiwan, India, Hong Kong, Vietnam, Sri Lanka ya. Tetapi untuk Korea belum ada. Sementara tadi kan ada satu yang saya contohkan ya dari Korea dan itu ternyata belum termasuk
ke dalam lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh MUI. Kemudian setelah itu ada Australia dan New Zealand. Di sini juga ada beberapa lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh MUI. Kemudian dari Eropa juga sudah ada, dari Amerika juga sudah ada, dari Afrika juga sudah ada, gitu. Jadi semua benua itu memiliki atau terdapat lembaga sertifikasi halal di dalam negara-negaranya. Gitu. Jadi ini last update per 9 Agustus 2021. Ya. Kemudian ada juga yang delist. Delist itu berarti ada lembaga sertifikasi halal yang tadinya masuk ke dalam list ini, tetapi kemudian tidak masuk ke dalam list ini, mungkin karena perpanjangan atau lain-lain. Nah, kemudian ada pergantian dari logo halalnya siapa gitu. Nah, ini ada keterangannya di sini gitu ya. Oke, nah kemudian setelah itu kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini tadi sudah kita ketahui ya. Jadi dari ini yang saya contohkan websitenya ini ada 3 dari Korea tadi, Kohas yang belum diakui oleh LPPOM MUI. Kemudian ada 2 Cicot dan juga Jakim yang sudah terakui. Di samping itu ternyata masih ada 42 lembaga sertifikasi halal lain yang diakui oleh LPPOM MUI. Nah, kemudian mengapa kebutuhan lembaga halal itu ada ya di luar negeri? Kenapa di luar negeri juga kita bisa mendapati ada lembaga-lembaga sertifikasi halal gitu. Alasannya diantaranya yang pertama, kebutuhan akan ketersediaan lembaga sertifikasi dan labellisasi halal itu tidak hanya berlaku bagi Indonesia, akan tetapi berlaku juga bagi seluruh negara anggota Organisasi Konferensi Islam dan negara non-OKI yang memiliki perhatian kepada industri halal. Nah, kebutuhan tersebut mungkin ya atau terutama disebabkan kesadaran bahwa pemeluk agama Islam ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana data yang tadi kita sudah lihat dari Pew Research Center itu ya, sehingga akan mengakibatkan peningkatan permintaan produk halal. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa ada lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh MUI dan ada yang tidak gitu ya? Karena memang untuk bisa diakui oleh LPPOM MUI atau untuk bisa diakui oleh MUI sekarang ya, karena sekarang wewenangnya kan nanti akan pindah ke BPJPH untuk approving halal certification bodies, itu nanti akan diterima oleh BPJPH. Tapi untuk sementara ini adalah beberapa persyaratan dari lembaga sertifikasi halal luar negeri yang ditetapkan oleh LPPOM MUI gitu ya. Karena untuk sementara kita pakai ini dulu sebelum BPJPH mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang mungkin akan diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi kita sekarang. Nah, 7 persyaratan lembaga halal luar negeri yang dicanangkan oleh LPPOM MUI. Yang pertama, lembaga sertifikasi halal tersebut merupakan organisasi atau lembaga bentukan organisasi Islam yang didukung oleh komunitas Muslim di daerah terkait, gitu ya. Kemudian yang kedua, lembaga sertifikasi halal luar negeri tersebut memiliki komisi fatwa minimum 3 ulama dan ilmuwan atau auditor halal. Kemudian yang ketiga, lembaga sertifikasi halal luar negeri tersebut memiliki standar prosedur yang meliputi administrasi pengujian pabrik dan prosedur komisi fatwa MUI. Kemudian yang keempat, memiliki administrasi yang baik sehingga mudah untuk proses audit, memiliki jaringan yang luas, menjadi anggota World Halal Food Council, dan memiliki kapabilitas bekerja sama dengan MUI dalam mengawasi produk halal. Nah, World Halal Food Council ini sendiri pusatnya itu ada di Indonesia ya teman-teman. Yang menjadi ketuanya adalah LPPOM MUI gitu. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan kita peralihan beberapa wewenang dari LPPOM MUI ke BPJPH, mungkin kita akan menanti juga ya kabar terbaru nanti WHFC ini akan bagaimana kelanjutannya begitu. Nah, untuk World Halal Food Council sendiri kita akan coba akses ya. Nah, ini adalah WHFC atau World Halal Food Council, tetapi sementara ini websitenya sedang down gitu servernya. Jadi sedang ditarik. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan yang baru gitu ya mengenai World Halal Food Council ini yang tadinya itu dipegang organisasinya oleh LPPOM MUI.
dan ketuanya ini adalah Lukmanul Hakim MSI gitu, tetapi ini di tahun 2019. Untuk sekarang webnya sedang tidak bisa diakses. Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari industri halal di Indonesia yang saya kira akan semakin menarik ya teman-teman dengan peralihan wewenang ini. Dan kita doakan yang terbaik untuk industri halal Indonesia supaya kita bisa bersaing secara ekonomi dan kita bisa bersaing juga secara kesadaran halal gitu ya dengan masyarakat Islam lainnya. Baik, itu saja dari video kali ini ya. Ada satu inspirasi mengenai halal dan haram ya. Kenapa kita perlu sedemikian rupa untuk berhati-hati masalah halal dan haram? Ya, karena halal dan haram itu adalah satu permasalahan yang diatur oleh agama selain masalah akidah, dan itu adalah masalah yang esensial, begitu ya. Halal dan haram adalah ketentuan Allah, dan kita tidak bisa sembarangan mengubahnya. Karena kalau kita mengubahnya berarti kita termasuk seseorang yang musyrik gitu. Nah, it's Allah that made you, so only He knows you better than anyone else. Nah, Allah yang telah menciptakan kita, sehingga Allah yang paling tahu diri kita dibandingkan orang lain, bahkan dibandingkan diri kita sendiri gitu ya. Nah, sehingga kalau Allah bilang ini halal, maka makanlah. Kalau Allah diamkan berarti itu halal, tapi kalau Allah bilang ini haram, maka tinggalkanlah, begitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugasnya teman-teman bisa mengeceknya di Google Classroom ya. Secara sekilas akan saya sampaikan bahwa tugas teman-teman adalah untuk membuat sebuah mini poster mengenai lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri. Teman-teman bisa bercerita mulai dari bagaimana kondisi negara tersebut, berapa prosentase pemeluk muslim dan non-muslim yang ada di negara tersebut, bagaimana sejarah sertifikasi halal, maupun bagaimana prosedur sertifikasi halal yang ada di negara tersebut. Teman-teman bisa mendesain posternya sedemikian rupa ya, dengan website atau dengan logo halal dari lembaga sertifikasi halalnya dan lain-lain. Semoga bisa dipahami teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.